Bahaya dan liciknya iblis beserta sekutu-sekutunya. Semenjak iblis dengan kesombongannya menolak perintah Allah untuk bersujud menghormat kepada Nabi Adam, yang mengakibatkan dia mendapatkan laknat dari Allah dan dikeluarkannya dari surga, maka iblis merasa sakit hati dan menyimpan dendam yang besar kepada Nabi Adam. Kemudian dia bertekad bulat dengan bersumpah untuk menyesatkan Nabi Adam dan anak turunnya agar gagal masuk surga. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Suratul A'raf ayat 16 sampai 17. Iblis berkata, "Karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, niscaya sungguh aku akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari depan mereka, yaitu dengan meragu-ragukan tentang akhirat, dan dari belakang mereka dengan menyenangkan urusan dunia, dan dari kanan mereka dengan melemahkan dari berbuat kebaikan dan merancukan urusan agama, sehingga tidak bisa membedakan antara yang benar dan yang salah, dan dari kiri mereka dengan menyenangkan terhadap perbuatan-perbuatan maksiat, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur atau taat." Dalam surah Al-Hijr ayat 39 sampai 40, Allah juga berfirman, "Qala Rabbi bima aghwaytani la uzayyanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin." Di dalam firman-Nya Allah, iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, niscaya sungguh aku akan menghias-hiasi perbuatan maksiat bagi mereka di muka bumi. Dan niscaya aku akan menyesatkan sungguh pada mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang dimurnikan di antara mereka." Sumpah iblis itu ternyata benar-benar dibuktikan sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang, bahkan sampai akhir zaman. Iblis beserta sekutu-sekutunya terus berusaha merusak dan menyesatkan manusia. Mereka tidak ingin Nabi Adam dan anak turunnya masuk surga. Mereka selalu menggoda dan menyesatkan manusia dengan berbagai cara, diantaranya dengan menghiasi amalan-amalan bid'ah kelihatan sunnah, yang jelek kelihatan baik, perbuatan-perbuatan sesat kelihatan benar, yang haram terlihat halal, dosa-dosa besar terlihat sebagai dosa yang kecil, dan lain-lain. Padahal semua itu adalah perbuatan dosa dan sesat yang akan mendatangkan siksa dan neraka. Allah sudah memperingatkan dengan firman-firman-Nya, "Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwum mubin." Suratul An'am ayat 142. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Surah Fatir ayat 6. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagi kalian, maka jadikanlah ia musuh kalian. Karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Iblis juga telah diberi penangguhan kematian oleh Allah hingga hari kiamat, sehingga dia dengan berbagai pengalaman dan kelihayannya sangat mudah untuk menyesatkan manusia. Lebih-lebih iblis dan setan-setan bisa melihat manusia, sementara manusia tidak bisa melihat mereka. Hal ini menambah keleluasaan mereka dalam menggoda dan menyesatkan manusia sehingga hanyut dalam perbuatan dosa dan maksiat. Dan setelah iblis berhasil menyesatkan manusia, iblis dan sekutu-sekutunya terus menjerumuskan manusia hingga merasa apa yang dilakukannya itu baik dan benar, atau dibuat putus asa sehingga tidak bisa bertobat, atau seakan-akan tidak ada jalan lagi untuk bertobat. Dan puncaknya membuat manusia kufur atau syirik kepada Allah yang menjadikan kekal di dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, setelah berhasil membuat manusia kufur atau syirik kepada Allah, maka iblis dan sekutu-sekutunya lari dari mereka dan tidak mau bertanggung jawab. Ini kurang ajarnya. Setelah perbuatan kufur atau syirik kepada Allah, perzinaan adalah perbuatan maksiat yang mengakibatkan dosa paling besar. Pelakunya akan menerima resiko paling berat baik di dunia maupun di akhirat. Maka perzinaan inilah yang kemudian menjadi salah satu target besar bagi iblis dan sekutu-sekutunya. Berdasarkan dalil-dalil di bawah ini, inna mimma akhsha alaikum syahawatil ghayyi fi butunikum wa furujikum wa mudillatil hawa. Rawahu Ahmad. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan terhadap kalian adalah keinginan-keinginan durhaka dalam urusan perut kalian, yaitu memakan barang haram, dan dalam urusan farji kalian dan hawa nafsu yang menyesatkan. Ma min dambin ba'da syirki billahi a'zamu 'indallahi min nutfatin wa dha'aha rajulun fi rahimil la yakhillu lahu. Rawahu Ibnu Abid Dunya.
Tidak ada dosa yang paling besar sesudah syirik kepada Allah daripada sperma yang diletakkan seorang laki-laki ke dalam rahim yang tidak halal baginya, yaitu berzina. Nah, inilah yang mengharuskan kita untuk betul-betul berhati-hati, jangan sampai kita terjerumus pada perbuatan maksiat karena pengaruh iblis dan setan. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.